Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan gaspol semuanya, semoga sehat-sehat selalu gitu ya. Kita senantiasa terhindar dari COVID-19. Amin ya robbal alamin. Dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan di video sebelumnya yang telah berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kawan dan sahabat gaspol semuanya yang sudah masuk ke WhatsApp kami maupun ke media sosial kami. Di dalam video sebelumnya sudah terjawab 3 pertanyaan. Dari total itu ada 12 pertanyaan yang telah ditabulasi oleh tim kami. Nah, kami ingin melanjutkan kemudian ke pertanyaan yang keempat. Langsung saja, ini datangnya dari Reza, mahasiswa di Jakarta. Apa kabar Reza? Semoga sehat-sehat selalu ya. Pertanyaannya adalah, calon yang bermasalah itu didukung oleh partai apa sih Mas? Kayaknya kok getol banget. Nah, kalau Reza ingin menjadi calon anggota BPK, memang quote and quote harus getol, dalam artian getol melakukan pertemuan, melakukan lobby gitu ya, atau memaparkan visi dalam bentuk yang formal maupun informal dengan para politisi di Komisi 11. Karena memang yang memilih anggota BPK itu kan berdasarkan undang-undang adalah DPR. Dalam hal ini adalah Komisi Keuangan atau Komisi 11. Nah, kemudian kalau ditanyakan didukung oleh partai apa, kami dari Koalisi Safe BPK, dari Pusat Kajian Keuangan Negara, dari Jaringan Informasi Rakyat, dan dari Komite Aksi Pemuda Anti Korupsi, serta teman-teman mahasiswa, memang belum melakukan penelitian secara khusus untuk bisa menyimpulkan apakah calon ini didukung oleh partai apa atau berapa kuat calon itu didukung oleh partai di Senayan. Tapi kami bisa informasikan secara khusus ini kepada mahasiswa di Jakarta, Mas Reza, bahwa memang ada dugaan gitu ya. Sekali lagi ada dugaan, ada desas-desus bahwa satu dari dua calon itu mempunyai hubungan atau didukung oleh partai yang terbesar di Republik ini. Jadi Reza udah tahu gitu ya, partai apa itu tanpa saya sebutkan berasal dari partai apa. Kemudian pertanyaan kelima ini berasal dari Mas Abdullah, wartawan tinggal di Bogor. Pertanyaan adalah, apakah memungkinkan proses seleksi calon anggota BPK dilakukan oleh pansel, panitia seleksi yang betul-betul independen, karena kami khawatir jika seleksi dilakukan melalui proses politik di DPR, maka akan mengganggu independensi lembaga auditif tersebut. Wah, ini Mas Abdullah pertanyaannya berat ini. Pertanyaannya bukan pertanyaan receh, tapi akan coba kami jawab ya pertanyaan dari Mas Abdullah di Bogor. Bahwa berdasarkan Undang-Undang 1945 pasal 23E itu dinyatakan calon atau anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Jadi dipilih oleh DPR di sini, dalam teknisnya dipilih oleh Komisi Keuangan atau Komisi 11. Jadi mekanisme dan prosedur pemilihannya itu sudah diatur gitu ya dalam peraturan DPR, yaitu dilakukan oleh Komisi 11. Misalnya harus fit and proper test dulu gitu ya. Harus diuji kelayakan dan kepatutan para calon, para kandidat, baru kemudian diputuskan melalui mekanisme baik itu musyawarah maupun mekanisme voting siapa yang berhak untuk menduduki kursi anggota BPK. Nah, kemudian memang sejak 10 tahun terakhir ini kan ada desakan, ada masukan dari kalangan masyarakat, termasuk dari Pusat Kajian Keuangan Negara, dari Koalisi Safe BPK, dari para akademisi, para praktisi, bahwa
seperti KPK, pemilihan anggota BPK juga melalui proses seleksi di panitia seleksi. Tapi kan upaya untuk itu atau untuk melakukan pemilihan melalui panitia seleksi itu tidak merupakan perjuangan yang cukup berat karena harus melakukan revisi atau mengubah undang-undang Badan Pemeriksa Keuangan atau Undang-Undang Nomor 15 2006 itu. Karena di dalam Undang-Undang BPK juga tidak dijelaskan gitu ya secara konkret atau secara komprehensif adanya panitia seleksi itu tidak dijelaskan. Jadi apabila masyarakat menginginkan anggota BPK terlebih dahulu diseleksi oleh panitia seleksi, maka menurut hemat kami ya harus melakukan dorongan agar DPR melakukan perubahan atau revisi terhadap Undang-Undang BPK. Kira-kira seperti itu jawaban dari kami, Mas Abdullah, wartawan di Bogor. Kemudian nomor 6, pertanyaan datang dari Mas Noval, mahasiswa di Tegal. Apa kabar Mas Noval? Pertanyaannya adalah, kenapa sih DPR paksa banget Nyoman untuk maju sebagai anggota BPK, sedangkan Nyoman Adi itu sudah terbukti tidak memenuhi syarat? Apakah ada kepentingan? Nah, Mas Noval, namanya politik itu kan kepentingan gitu ya. Politik adalah usaha atau sebuah upaya untuk meraih tujuan gitu ya. Dan upaya untuk meraih tujuan itu tentu ada proses-proses politik yang di dalamnya salah satunya adalah adanya kepentingan tadi. Tapi lagi-lagi apakah itu kepentingan pragmatis jangka pendek gitu ya ataukah kepentingan yang lebih luas, itu kemudian yang harus kita coba pertanyakan. Kalau kemudian adakah kepentingan gitu ya? Tentu saja ada kepentingan. Nah, yang harus kita kawal adalah bagaimana anggota BPK terpilih nanti kepentingannya lebih luas untuk memperbaiki, untuk lebih memajukan BPK sebagai lembaga tinggi negara. Bukan kepentingan sempit atau pragmatis hanya untuk memuaskan para politisi di Senayan, hanya untuk meraih kepentingan pribadi dan golongan. Itu yang nggak boleh, yang wajib kita awasi terus, kan seperti itu. Nah, kemudian penekanan pertanyaannya di sini adalah, kenapa sih DPR seolah-olah masih paksa Nyoman suruh maju padahal tidak memenuhi syarat? Nah, inilah yang kemudian kami dari Koalisi Safe BPK bersama elemen masyarakat sipil lainnya terus mengawal proses ini agar berjalan dengan fair, berjalan dengan tidak menabrak undang-undang, sesuai dengan aturan yang ada. Memang kita melihat ada proses yang terlalu memaksakan gitu ya. Proses yang seakan-akan memberikan karpet merah yang ingin memuluskan jalan calon yang bermasalah ini, yaitu Pak Nyoman Adi Suryatnyana dan Pak Harizat Suratin, yang berdasarkan versi kami mereka berdua belum memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang BPK, kan begitu. Nah, kenapa DPR terlalu memaksakan? Seolah-olah kami dari masyarakat ini sudah mencoba mengingatkan. Kalau baca berita tanggal 14 Juli atau 15 Juli kemarin, Koalisi CBPK bersama elemen masyarakat sipil lainnya sudah melayangkan surat resmi kepada pimpinan Komisi 11 DPR dan juga kepada Komite 4 di Dewan Perwakilan Daerah. Kami mengirimkan surat bahwa dari 16 orang calon itu dengan disertai bukti dan dokumen, ada 2 orang yang menurut versi kami lagi-lagi tidak memenuhi syarat berdasarkan undang-undang. Kan gitu. Jadi sempat ramai di media, kita minta juga pendapat gitu ya dari DPR Komisi 11, tapi sampai dengan akhir Juli tidak ada tanggapan sama sekali dari para politisi Komisi 11.
Padahal berdasarkan undang-undang, masyarakat itu memiliki hak gitu ya, mempunyai hak untuk memberikan masukan terhadap calon-calon yang sudah diumumkan oleh DPR. Nah, pada tanggal 8 Juli kan kalau kita ingat, DPR eh, sudah melaporkan ke masyarakat atau sudah menginformasikan melalui media massa ada 16 orang kandidat nih yang mendaftar ingin menjadi calon anggota BPK. Nah, disitulah koalisi CBPK berperan untuk menganalisis calon-calon. Dari 16 orang calon ini kami analisis dan ternyata ada 2 orang yang menurut versi kami tidak memenuhi kriteria berdasarkan undang-undang. Kira-kira begitu. Nomor 7, kita lanjut ya kawan-kawan gaspol semuanya. Pertanyaan datang dari Fadil Hidayatullah, mahasiswa pasca sarjana Universitas Negeri Jakarta. Apa kabar Mas Fadil? Semoga sehat-sehat selalu. Pertanyaannya adalah, mengapa 2 nama calon anggota BPK yang terindikasi tidak memenuhi persyaratan itu masih diberi jalan oleh Komisi 11 DPR dalam tahapan pencalonan BPK? Nah, sebelumnya kan sudah saya jelaskan ya, sudah kami jelaskan bahwa memang seakan-akan diberi jalan gitu oleh Komisi 11 kepada 2 orang calon yang terindikasi bermasalah ini. Nah, kami sudah sangat keras sebenarnya dengan melaporkan dugaan pelanggaran etik Komisi 11 kepada Mahkamah Kehormatan Dewan. Pada tanggal 5 Agustus, 4 Agustus 2021 kemarin, kami mengirimkan utusan untuk mengirimkan dokumen atau surat resmi kepada MKD. Karena kenapa? Karena Komisi 11 sepertinya tidak memiliki sikap yang tegas. Apakah 2 orang itu dicoret ataukah diloloskan? Kan gitu. Jadi karena Komisi 11 tidak memiliki sikap yang tegas terhadap 2 orang calon ini, maka patut diduga adanya pelanggaran etik. Karena lagi-lagi seperti memberi jalan dan tidak ada sikap tegas dari Komisi 11. Kira-kira begitu jawaban dari kami. Kemudian pertanyaan nomor 7, nomor 8 datang dari guru, seorang wartawan. Ini teman saya ini, guru wartawan Gatra kalau nggak salah. Pertanyaannya adalah, mungkin lebih ke pertanyaan dasar-dasar sih ya, supaya publik paham. Ini ada 2 orang, sebetulnya siapa sih Mas? Kenapa diajuin menjadi calon anggota BPK kalau tidak memenuhi syarat dan aturan? Terus terang saya nggak kenal gitu ya. Kami tidak kenal siapa itu 2 orang yang bermasalah itu, dalam arti kenal secara pribadi gitu, enggak. Berjabat tangan, bertemu, enggak pernah. Kita tidak kenal dengan Pak Nyoman, kita juga tidak mengenal Pak Hariza Suratin gitu ya. Kami mengenal dalam artian mengenal secara ini ya, di dokumen saja begitu. Kalau 2 orang ini ternyata PNS di Kementerian Keuangan. Pak Hari itu masih aktif sebagai PNS di salah satu direktorat di Kementerian Keuangan. Kemudian Pak Nyoman ini masih aktif selaku pegawai di Bea Cukai yang di bawah Kementerian Keuangan juga. Kami tidak mengenal secara pribadi, dan di video ini juga kami tegaskan tidak ada like or dislike, tidak ada suka atau tidak suka. Dasar kami melakukan tindakan korektif atau kritis seperti ini juga sebenarnya didasarkan atas undang-undang. Jadi tidak ada sama sekali rasa benci gitu ya, rasa nggak suka atau kita disuruh orang untuk mengkritisi orang, itu juga enggak. Jadi kenapa kemudian ada pertanyaan kalau nggak memenuhi syarat kok masih diajuin gitu ya? Kami kan sebenarnya sebelumnya nggak ngerti gitu. Kami tidak paham apakah memenuhi aturan atau enggak sebelum kami mempelajari dokumen dari 16 orang calon itu.
Nah, ketika pada awal Juli gitu ya, DPR mengumumkan nama-nama 16 orang itu, maka kami membentuk tim yang khusus melakukan analisis terhadap riwayat hidup dan dokumen dari 16 calon. Nah, disitulah kemudian awalnya koalisi CBPK bergerak lebih masif karena ada 2 orang yang kami sebelumnya duga tidak memenuhi persyaratan, tapi kok tetap diberikan ruang gitu ya, atau di dalam surat yang dikeluarkan oleh pimpinan DPR ke pimpinan DPD itu masih menyertakan 16 orang calon, bukan 14. Seharusnya kalau 2 orang itu tidak memenuhi syarat atau kriteria secara administratif yang dikehendaki oleh undang-undang, itu kan seharusnya dicoret. Berarti tinggal 14 nama yang kemudian akan dilakukan uji kelayakan dan uji kepatutan di DPD. Kan begitu. Baru kemudian di fit and proper test di Komisi 11. Namun demikian, sampai sekarang ternyata kedua orang ini masih seperti diberikan jalan gitu ya, quote unquote. Terbukti kemarin pada hari Selasa dan Rabu itu 2 orang ini masih melakukan atau diberikan ruang untuk memaparkan visi dan visi dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komite 4 DPD RI. Ya kami nggak tahu gitu ya. Padahal status hukum kedua orang ini kan belum jelas, masih abu-abu begitu ya. Karena pada tanggal 2 Agustus kalau kita ingat, pimpinan Komisi 11 itu sudah berkirim surat kepada pimpinan DPR. Kan gitu, udah berkirim surat agar pimpinan DPR memberi surat juga gitu ya kepada Mahkamah Agung untuk agar Mahkamah Agung memberikan pendapat atau fatwa terhadap status kedua orang ini. Jadi sebenarnya sudah bagus juga apa yang dilakukan Komisi 11 agar ada kepastian hukum, ada kejelasan apakah kedua orang ini memenuhi syarat atau kriteria ataukah tidak. Nah, tentu saja apabila tidak memenuhi syarat itu kan harus dicoret gitu kan. Tidak boleh kemudian mengikuti tahap seleksi berikutnya. Akan tetapi kalau fatwa Mahkamah Agung kemudian mengatakan boleh, ya itu fatwa atau pendapat Mahkamah Agung, perlu kita hargai, perlu kita hormati. Tapi kan masih ada mekanisme lain gitu ya, mekanisme hukum yang bisa kita tempuh seperti apa yang dilakukan oleh Bang Bonyamin Saiman dan kawan-kawan di masyarakat anti korupsi. Salah satu yang dilakukan adalah melakukan gugatan petun terhadap surat yang dikeluarkan oleh Ketua DPR yang berisi 16 orang calon, kira-kira begitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya, karena ada 12 pertanyaan, kita akan lanjutkan di dalam video berikutnya. Terima kasih, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaspol.